Polisi akhirnya mengantongi identitas terduga pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan, Nia Kurniasari, 18, di Padang Pariaman, Sumatera Barat, Sumbar, pada Minggu, tanggal 8 September tahun 2024, lalu. Terduga pelaku dalam kasus ini diduga satu orang. Namun, sampai saat ini, polisi belum berhasil menangkap terduga pelaku tersebut. Polisi mengaku kesulitan karena terduga pelaku disebut lebih menguasai medan daripada pihaknya. Sehingga, saat pihak kepolisian setiap kali hendak menemukan terduga pelaku, ia berhasil melarikan diri terlebih dahulu. Proses pengejaran sudah kami lakukan, tapi terduga tersangka ini cukup lihai karena lebih mengetahui medan, ujar Kombes Pol Dwi Sulistiawan, dikutip dari tribunpadang.com. Jadi saat kita sampai di lokasi, diduga pelaku ini langsung melarikan diri. Makanya kita masih memburu pelaku, katanya. Polisi pun menyiapkan tim khusus untuk memburu terduga pelaku pembunuhan Nia tersebut. Kombes Pol Dwi mengatakan, pengejaran pelaku saat ini langsung dilakukan oleh tim khusus yang terdiri dari Ditreskrimum Polda Sumbar dan Polres Padang Pariaman. Selain itu, Kombes Pol Dwi mengaku pihaknya sudah berkoordinasi dengan Polres tetangga untuk membantu penangkapan pelaku ini. Dia pun meminta agar masyarakat bersabar menunggu penangkapan pelaku ini. Kami harap masyarakat bisa bersabar dan terus memberi dukungan serta doa agar diduga pelaku bisa segera kami tangkap, ujarnya. Sebelumnya diberitakan, berdasarkan hasil penyelidikan, pihak kepolisian sudah mengantongi identitas terduga pelaku sejak Jumat, tanggal 13 September tahun 2024. Identitas pelaku ini mulai mengerucut setelah pihak polisi mendapat sejumlah barang bukti, mulai dari pakaian korban hingga pakaian dan sandal milik terduga pelaku. Pihak kepolisian juga sudah meminta keterangan sejumlah saksi, seperti saksi sekitar TKP hingga saksi yang berada di tempat dilalui Nia berdagang saat korban tidak pulang dan dinyatakan hilang. Kronologi kejadian sebelumnya, Nia dilaporkan hilang pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024, lalu saat berjualan gorengan secara keliling. Nia sendiri berjualan gorengan keliling dari pukul 16 waktu Indonesia Barat hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Namun, hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, Nia tak kunjung pulang dan membuat keluarganya khawatir sampai memutuskan untuk mencarinya. Kabar hilangnya Nia itu juga sempat membuat heboh masyarakat Nagari Guguak, 2x11 6 Lingkung hingga mereka membantu mencari gadis penjual gorengan tersebut. Namun, dari pukul 23 waktu Indonesia Barat hingga pukul 4 waktu Indonesia Barat, tidak ada hasil dari pencarian warga itu. Lalu, pada pencarian keesokan harinya, Sabtu, tanggal 7 September tahun 2024, warga menemukan barang dagangan Nia yang berserakan di atas tanah, mulai dari gorengan, kantong plastik, botol saus, dan uang yang tergeletak tidak jauh dari lokasi rumahnya. Melihat hal tersebut, warga menduga kuat bahwa Nia mengalami tindak kejahatan. Setelah itu, para warga bersama tim gabungan menemukan pakaian Nia di seberang lokasi penemuan dagangan. Terakhir, baru warga menemukan gundukan tanah merah dan ikat rambut Nia. Saat itu, baru ditemukan juga tubuh Nia dalam kondisi terkubur dalam tanah dan tanpa busana. Setelah ditemukan, jasad Nia langsung dievakuasi pihak berwajib ke RS Bayangkara untuk dilakukan autopsi. Sekarang, jenazah Nia sudah dimakamkan di kuburan kaum dekat kediamannya. Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, Nia menjadi korban pembunuhan dan ruda paksa. Korban ditemukan dalam kondisi terkubur, tanpa busana, setelah ditemukan pakaian korban sebelumnya, ujar Faisal, Senin, tanggal 9 Agustus tahun 2024, dikutip dari tribunpadang.com. Kabid Humas Polda Sumatera Barat, Kombes Pol Dwi Sulistiawan mengungkap sosok pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Menurutnya, penyidik sudah mengantongi identitas sang pembunuh gadis di penjual gorengan, Nia Kurniasari, 18. Polda Sumbar bahkan sudah menerjunkan tim khusus untuk membantu pencarian pelaku. Namun pihak kepolisian masih belum bisa mengungkap identitas pelaku ke publik. Beredar informasi kalau identitas pelaku berinisial I. Koordinator Tagana Padang Pariaman, Donald Debra mengatakan, terduga pelaku merupakan pemuda yang sering nongkrong di dekat TKP. Bahkan pada hari Jumat, 6 September 2024, terduga pelaku sempat membeli gorengan yang dijual Nia. Kemudian saat Nia Kurniasari hendak pulang ke rumahnya, terduga pelaku sempat membuntuti dari belakang. Pada hari Minggu, 8 September 2024, saat jasad Nia ditemukan,
Ada 4 pemuda yang dicurigai. 1 dari 3 pemuda itulah yang melarikan diri dan hingga kini belum ditemukan. Menurut dia, terduga pelaku dianggap sebagai pemuda yang kurang baik di kampungnya. Ia dikenal sering mengganggu dan warga sekitar banyak melaporkan kehilangan. Bahkan informasinya, terduga pelaku sudah 2 kali dipenjara. Terbaru tim K9 Polda Sumbar menemukan sandal dan baju diduga milik pelaku. Sandal itu merupakan model jepit warna putih kuning. Sedang baju model polo shirt kombinasi warna hitam, kuning, putih dan abu-abu. Identitas terduga pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat, terungkap. Polisi akhirnya mengantongi identitas pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat, Nia Kurniasari. Polisi menemukan jejak pelaku pembunuhan Nia Kurniasari si gadis penjual gorengan. Identitas tersangka sudah mengerucut, kata Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Dwi Sulistiawan. Nia Kurniasari ditemukan tewas terkubur tanpa busana di kawasan Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat pada Minggu, 8 September 2024. Dari hasil penyelidikan sementara, polisi menemukan 1 terduga pelaku berdasarkan bukti dan penuturan saksi. Menurut Kombes Pol Dwi Sulistiawan, polisi mengarah ke sosok tersebut berdasar kepemilikan barang bukti korban dan keterangan saksi. Informasinya terduga pelaku berinisial I. Dia katanya memang biasa nongkrong di bel-bel kawasan Kayu Tanam. Mirisnya jasad Nia Kurniasari gadis penjual gorengan ini ditemukan terkubur tak jauh dari rumahnya. Sepekan pasca kejadian polisi belum juga menangkap pelaku. Kata Kombes Pol Dwi Sulistiawan, hal itu karena pelaku menguasai wilayah tersebut. Sedangkan petugas polisi yang melakukan pengejaran tak menguasai wilayah, kata Kombes Pol Dwi Sulistiawan.